Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Linmu tidak membiarkan orang-orang naik ke lantai 2. Para murid mulai mencari kesana kemari, tapi mereka nggak bisa menemukan makanan atau air. Astaga, nggak ada air setetes pun. Kenapa kita nggak pergi ke lantai 2 aja? Siapa tahu di ruangan lantai 2 terdapat makanan dan minuman. Baiklah, ayo naik. Saat ingin naik, ternyata ada orang di atas. Seorang berkata, "Tetap diam di situ, jangan naik." Apa yang kalian lakukan di sini? Ternyata itu adalah Linmu. Linmu, kenapa mereka ada di sini? Melihat itu, Tianlei sangat kesal. Linmu ini terkenal sangat jahat, dan orang-orang di sekitarnya juga berada di bawah kendalinya. Wanita itu berkata, "Xiaohao, kita lupakan aja untuk naik ke lantai 2. Xiaohao tetap memaksa naik. Gak ada makanan di lantai 1 ini. Ayo, kita mencari ke lantai 2. Pasti ada makanan di atas." Beraninya kau. Lalu Linmu datang ke tangga, dan dia menendang Xiaohao. "Xiaohao!" Xiaohao pun terguling dan jatuh dari tangga. "Xiaohao, kamu baik-baik aja?" Cih, sekelompok pencundang ini gak melihat seperti apa sebenarnya dunia ini. Mereka pikir mereka adalah yang paling benar. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, tangga ini adalah batas. Lantai 2 dan di atasnya adalah wilayahku. Jika ada yang berani melewati batas ini, aku nggak akan segan membunuhnya. Mendengar itu, mereka semua ketakutan. Linmu melanjutkan, "Beberapa makanan ada di atas. Jika kalian lapar dan mau makan, kalian dapat menukar makanan dengan barang berharga kalian. Atau wanita cantik. Kalau ada yang mau menemaniku, akan kupertimbangkan." Wubin berkata, "Linmu sialan. Berani-beraninya memanfaatkan keadaan. Dia bahkan nggak peduli dengan teman-temannya. Bertindak seolah-olah dia adalah raja dan memerintah seenaknya. Dasar bajingan. Bagaimana cantik? Kamu tidak sangat cantik. Nggak baik jika kamu berada di sini dengannya. Ikutlah denganku. Aku jamin kau nggak akan kelaparan." "Nggak, singkirkan roti kotormu itu." Roti itu dipukul dan dijatuhkan. Lalu dia ditampar oleh Linmu. "Beraninya kau melawanku. Linmu, lepaskan. Dia teman sekelas kita." Sekarang di luar sana sedang terjadi kekacauan. Kita semua harus bersatu. Kenapa malah menggertak teman sekelasmu sendiri? "Iya tuh, benar itu. Ketua kelas benar. Linmu, jangan bertindak seenaknya sendiri. Selain itu, perpustakaan ini juga bukan milikmu. Jadi makanan di atas sana seharusnya untuk semua yang ada di sini. Kamu nggak berhak mengklaim sebagai milikmu sendiri. Sama seperti sebelumnya, kau selalu aja menentangku. Aku terlalu malas berurusan denganmu karena para guru-guru itu. Tapi sekarang para guru itu udah mati. Kita lihat siapa yang akan membantumu. Kau suka kan menjadi pusat perhatian? Oke, kalau gitu, sekarang mari kita lucuti pakaiannya. Biarkan orang-orang melihat keindahan tubuh ketua kelas kita." "Ketua kelas, apa kau akan melepaskannya sendiri? Atau perlu kita bantu untuk melepaskannya?" "Kalian!" Lalu Tianlei maju menggunakan kapaknya. Dia berkata, "Linmu, udah cukup. Jangan bertindak arogan. Kalau tidak, aku juga nggak akan segan-segan." "Hah? Siapa kamu? Heh, cundang. Kau ingin menyelamatkan wanita cantik? Seperti yang kemarin belum cukup ya? Apa kau ingin aku lenyapkan juga sekarang?" Sebelum hari ini, Cao Tianlei memang seorang pecundang yang selalu diintimidasi olehmu. Tapi, seperti yang kamu katakan, dunia ini telah berubah. Dan Linmu, sekarang kau bukanlah apa-apa bagiku. Kalau kau pikir kau dapat melakukan apapun sebelumnya, dengan kapak itu, dia menyerang rak buku. Sampai rak-rak buku itu terjatuh. Maka kau salah. Linmu tampak kaget. Seseorang berkata, "Kapak itu sungguhan, bukan kapak mainan." Yang di sebelahnya lagi berkata, "Pria ini mungkin gila. Kita nggak bisa berurusan dengannya sekarang." Linmu memerintahkan bawahannya, "Awasi mereka yang di sini. Aku akan kembali ke lantai 2. Dan kalian berjaga-jaga di lantai pertama ini. Semua orang jangan sampai melewati batas. Tapi jika ada yang berani menyelinap dan mencoba mencuri makanan, maka jangan salahkan aku." Lalu dia pun naik. "Apa yang kau lakukan? Cepat, lakukan sesuatu."
untuk menghalangi pintu masuk itu. Jika seseorang memaksa masuk, bunuh aja. Bahkan jika sampah Chow Tianlei itu tahu cara menggunakan kapak, gak usah peduli. Kalau dia coba masuk, bunuh aja dia. Apakah ini baik-baik aja? Kamu menakuti bajingan itu? Aku baik-baik aja. Aku gak menyangka sifat manusia bisa berubah semengerikan itu. Setiap orang yang ada di sini dulunya adalah teman satu kelas, tapi sekarang bisa berubah menjadi demikian. Tianlei menjelaskan, semua orang tentunya terbiasa dengan kehidupan yang damai, gak seperti situasi sekarang. Begitu dihadapkan situasi hidup dan mati seperti sekarang ini, segelintir orang pasti akan menunjukkan sifat asli mereka yang hanya mementingkan keselamatan mereka sendiri. Mereka bersedia mengorbankan orang lain untuk bertahan hidup. Dan sisi gelap mereka sepenuhnya terungkap. Tongsi, karaktermu perlu diubah juga. Kalau kau bertindak seperti tadi, cepat atau lambat kau akan berakhir. Jangan khawatir, Tianlei dan aku ada di sini. Kami pasti akan melindungimu. Terima kasih. Tapi sekarang persediaan makanan dan minuman dikuasai oleh Linmu. Bahkan jika kita bersembunyi di sini, cepat atau lambat kita akan mati di sini karena kelaparan. Linmu masih memiliki banyak orang di sekitarnya. Kita nggak bisa menentang mereka. Sebaiknya jangan mencari masalah dengan mereka. Jika kita mencoba melawan, mungkin kita juga akan mengalami kerugian. Tiba-tiba terdengar suara perut Tongsi kelaparan. Tidak, aku maaf. Apa kalian berdua lapar? Ayo pergi makan malam. Makan. Mereka bertiga pun keluar dari sana. Kita melihat sekumpulan wanita sedang berkumpul. Seseorang berkata, Shenxi, apa kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Tianlei, kemana kamu membawa kami? Apa ada makanan di koridor ini? Enggak, tapi seharusnya ada makanan di kantin. Kalian berdua tolong jaga ruangan ini. Aku akan pergi mencari makanan. Kamu akan pergi keluar? Enggak, jangan pergi keluar. Sekarang ada zombie di mana-mana. Terlalu berbahaya di luar sana. Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Udah, nggak apa-apa. Aku bisa menahannya. Nggak perlu khawatir. Nggak akan terjadi apa-apa. Ya udah, aku pergi dulu. Wu Pin berkata, aku percaya dengan Tianlei. Dia sangat kuat. Sekarang dia pasti kembali dengan selamat. Di luar ada banyak sekali zombie. Tianlei menghindari mereka semua. Lalu dia melihat mayat dua orang yang membawa tas. Ternyata isinya ada banyak sekali makanan. Ruang penyimpanan, aktifkan. Lalu dia memasukkan makanannya ke dalam ruang penyimpanan. Meskipun makanan yang aku beli sebelumnya sebenarnya udah cukup, tapi dengan tambahan Wu Pin dan Tongsi, itu nggak cukup. Semakin aku jauh pergi, semakin sulit mendapatkan makanan. Dan aku harus menyimpan lebih banyak makanan mulai sekarang. Biskuit kering ini dapat bertahan untuk waktu yang lama dan harus digunakan sebagai cadangan makanan terakhir. Dan air ini harus dipergunakan dengan baik. Lalu dia mengambil sesuatu, makanan ini. Lalu tiba-tiba ada zombie di belakangnya. Zombie itu menyerang Tianlei. Tapi Tianlei cepat mengambil kapaknya dan langsung membunuh zombie itu. Lalu semakin banyak zombie yang datang. Astaga, aku terkepung. Lalu dia melihat sebuah jendela dan dia pun langsung lompat. Ternyata itu adalah dapur. Aku beruntung menemukannya. Mari kita lihat, apa masih ada makanan? Ternyata masih ada rice cooker dan masih ada nasi di dalamnya. Bagus, masih ada nasinya. Mereka berdua menunggu Tianlei kembali. Lalu Tianlei mengetuk pintu. Buka pintunya. Tianlei, aku kembali. Tianlei, kamu kembali. Wu Pin berkata, kamu nggak tahu, ketika kamu pergi, Tongsi sangat cemas dan ingin mencarimu. Dia mondar-mandir mencemaskanmu. Kalau kamu nggak cepat kembali, aku khawatir dia akan nekat menyusulmu. Maaf telah membuatmu khawatir. Kalian lapar bukan? Lihat apa yang aku bawa untuk kalian. Nasi, ayo makanlah. Mereka pun mulai makan. Enak banget rasanya, bisa makan makanan yang masih hangat. Aku baru sadar, kalau rasa nasi ini lebih enak daripada biasanya. Kalau begitu makanlah yang banyak. Tianlei, kenapa kamu gak ikut makan juga? Oh, aku udah makan di kantin tadi sambil mencari makanan. Ketika aku di luar, aku melihat begitu banyak zombie berkeliaran. Sepertinya akan semakin sulit untuk mencari makan nantinya. Jadi kita harus menghemat setiap makanan dan minuman yang kita punya. Dan lagi, kita harus merahasiakan kalau kita punya makanan. Kalau enggak, kita akan menjadi incaran oleh teman-teman yang lain. Tapi ada banyak teman-teman kita yang mungkin kelaparan. Aduh, ketua kelas, jangan bersimpati kepada mereka lagi. Makanan ini dibeli dengan taruhan nyawa Tianlei. Jika kita membaginya, itu nggak akan cukup. Terlalu banyak orang di sini. Dan juga, seandainya kita kelaparan, mereka juga belum tentu peduli dengan kita. Kau benar. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ini, dengan nasi yang tersisa cukup banyak, mau kita apakan? Lebih baik kita sembunyikan dulu. Itu mudah. Tianlei, apa yang kau lakukan? Lalu Tianlei menaruh rice cookernya di luar. Tianlei, kamu benar-benar jenius. Orang-orang sedang dalam kepanikan karena takut dengan para zombie. Mereka tentu gak akan berani berkeliling mencari makanan di sekitar sini jika mereka tidak ingin terbunuh. Ketika malam nanti, kita akan kembali ke sini untuk makan malam dan kita akan tetap aman di sini. Ya udah, mari kita kembali. Mereka akan curiga jika kita menghilang begitu lama. Lalu mereka bertiga pun kembali. Siswa yang lain pasrah karena mereka gak menemukan makanan. Seseorang berkata, kalian sangat berisik. Apa kalian udah gak tahan lagi? Hei, kita ini adalah teman sekelas. Kalian bisa datang kepadaku jika kalian membutuhkan sesuatu. Aku, Linmu, tidak akan berpangku tangan. Emang bajingan Linmu ini. Dia berpura-pura baik dan mencoba merayu orang di sini. Tianlei berkata, selama dia tidak memprovokasi kita gak perlu memperdulikannya. Biarkan aja. Oh, bukankah ini artis terkenal Shen Xinyu?
Hah? Kamu sepertinya kelaparan. Kenapa nggak datang aja ke lantai 2? Ada banyak makanan dan minuman di sana. Aku jamin gak akan mengecewakanmu. Tianlei, itu adalah dewimu. Ternyata dia dari sini. Kenapa kita nggak melihatnya tadi? Tongsi tampak cemburu. Saudara Linmu, Xinyu ini belum makan sama sekali. Jika Anda bisa memberi kami sedikit makanan dan minuman, kami akan sangat berterima kasih. Tenang saja, selama itu untuk Shenxin, aku tidak akan menolaknya. Bahkan jika harus memberikan nyawaku ini, aku bersedia memberikannya. Apalagi hanya sebuah makanan. Terima kasih banyak. Xinyu, lihat, di sini ada begitu banyak orang. Ini nggak baik untukmu berada di sini. Jika mereka melihat ini, aku takut mereka akan berusaha merebut makananmu. Ikutlah ke lantai 2 bersamaku. Di sana, kamu akan aman. Aku akan melindungimu. Linmu, terima kasih untuk makanan dan minuman ini. Tapi maaf, aku nggak bisa ikut denganmu. Udah, nggak perlu malu. Ayo ikut denganku. Lalu tangan Shenxin ditarik. Hei, lepaskan tanganku. Saudara Linmu, mari kita bicarakan baik-baik. Tolong lepaskan Xinyu dulu, karena itu akan menyakitinya. Tianlei mulai kesal. Siapa kamu? Aku sedang berbicara dengan Shen Xinyu. Jangan ikut campur. Kalau kau berani ikut campur, aku akan segan-segan membunuhmu. Shen Xin melepas tangannya dan langsung menampar Linmu. Jangan kamu pikir, karena kamu bisa memberiku makanan, aku akan bersedia ikut denganmu. Nih, aku balikin. Hei wanita bau, kau hanyalah artis kecil. Baiklah, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa menahan rasa laparmu itu. Kemudian pada akhirnya, kau akan menemuiku dan memohon-mohon untuk meminta makanan. Yaudah, ayo kembali. Xinyu, apa kamu baik-baik aja? Saat ini, kita nggak bisa percaya kepada siapapun. Jadi kita harus mengandalkan diri sendiri. Aku pikir artis seperti Shen Xinyu akan memiliki banyak penolong di saat krisis seperti ini. Tapi ternyata itu malah kebalikannya. Padahal dia dulu seperti Dewi yang selalu dipuja-puja. Apa kau pikir semua artis itu hanya mampu mengandalkan bantuan orang? Terkadang, ada beberapa dari mereka yang berjuang sendiri meraih kesuksesannya. Tongxi berkata, kenapa kamu nggak menolongnya aja? Shenxin pasti akan tersentuh jika ada orang yang bersedia menolongnya dengan tulus. Sebenarnya aku juga ingin tahu, apakah dia akan bersedia ikut bersama Linmu? Jika dia pergi bersama Linmu ke lantai 2 tadi, aku akan benar-benar memandang rendah dirinya. Tapi setelah kejadian barusan, aku memiliki pemahaman baru terhadapnya. Gak seperti aku pikirkan sebelumnya. Wanita sangat rentan dalam situasi seperti ini. Kalau kamu pergi menolongnya sekarang, maka kamu akan memberikan kesan mendalam padanya. Dia adalah seorang artis terkenal. Dan aku hanyalah pemuda miskin. Jangan terlalu berpikir tinggi. Itu belum tentu. Gak ada yang mustahil. Tianlei, pergilah. Ini kesempatan emas. Lalu Tianlei pun maju menghampiri Shenxi. Shenxin, apa kamu baik-baik aja? Maaf, Xinyu ini sangat lelah dan dia perlu istirahat. Kalau kamu emang peduli padanya, tolong jangan ganggu dia. Jangan salah paham dulu. Aku bukan orang jahat. Aku hanya ingin memberimu sedikit makanan dan minuman ini. Makanan? Bagaimana kamu bisa? Ini, tolong jangan samakan aku dengan orang jahat seperti Linmu. Aku hanya ingin membantu, gak ada maksud lain. Makanlah, dan jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Lalu Tianlei pun pergi. Xinyu, makanlah cepat. Kita naik ke lantai 2. Tuan, ada orang yang ingin bertemu denganmu. Qian Hao, ada perlu apa yang bertemu denganku? Tuan Lin, Tuan tahu kan, kita sebelumnya memiliki hubungan yang baik. Tuan gak melupakanku kan? Tuan Lin, izinkan aku menjadi pengikutmu. Apapun perintah darimu, aku pasti akan melaksanakannya. Gak peduli apapun itu. Ada banyak orang di sekitarku yang bersedia membantuku. Aku nggak kekurangan apapun. Berilah aku alasan lain kalau kamu emang benar-benar bisa berguna. Bukankah Shenxin nggak bersedia ikut denganmu? Bukankah Tuan sangat menginginkannya? Aku bersedia membantu Tuan Lin untuk mendapatkan Shenxin. Dan aku jamin Tuan pasti akan puas. Nggak perlu khawatir. Kita turun lagi ke lantai 1 ke Shenxi yang sedang makan. Xinyu, apa kamu punya suatu hubungan dengan laki-laki tadi? Kalian sepertinya terlihat sangat akrab. Yang kamu maksud Cao Tianlei. Kami nggak akrab. Kami hanya teman sekelas biasa. Si rambut ungu berkata, pada saat seperti ini dia bersedia memberikan makanan yang berharga. Gak ada teman sekelas lain yang akan berbuat demikian. Dan kenapa dia memberikan makanan ini kepada kita, bukan kepada yang lain? Aku nggak tahu. Xinyu, meskipun aku cuma asistenmu, tapi aku udah menganggapmu seperti adik perempuanku sendiri. Aku hanya berpendapat tentang apa yang sedang kupikirkan. Aku harap kamu nggak akan salah paham. Nggak apa-apa kakak. Asistennya melanjutkan. Kamu telah melihat sendiri situasi ini. Meskipun para zombie di luar sana sangat berbahaya, tapi situasi di sini lebih berbahaya. Khususnya artis terkenal sepertimu. Karena kecantikanmu itu juga akan menimbulkan beberapa masalah di saat seperti ini. Xinyu, aku hanya wanita lemah. Aku nggak akan mampu melindungimu. Karena itu, cara terbaik untuk bertahan adalah menemukan pria yang bisa diandalkan. Kakak, aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi jika aku harus menjual tubuhku demi keselamatanku, maaf, aku nggak bisa melakukannya. Tunggu. Aku nggak berbicara soal Linmu. Bagaimana mungkin aku menyarankan kamu kepada bajingan cabul itu? Lah, terus siapa? Apa pendapatmu tentang Cao Tianlei? Wajah Xinyu pun merah. Tianlei bertanya, kenapa Tongxi terlihat murung? Apa kamu buat dia marah? Marah? Ya bukan aku lah. Tianlei, apa kamu nggak mencium bau-bau cemburuan di sini? Kamu lemot ya soal perasaan. Tianlei, kamu nggak memperhatikannya. Sejak kamu kasih makanan ke Shenxin, ketua kelas ini terlihat murung. Sepertinya ketua kelas kita menyukaimu. Tongxi berkata,
Maksudku itu, aku ini sedang bersyukur karena Tianlei baik-baik aja. Itu yang sedang aku pikirkan tadi. Emang apa bagusnya dengan Xin Yu? Gak ada yang lebih baik dari ketua kelas ini yang baik hati dan mudah bergaul. Jam berapa sekarang? Situasinya sunyi sekali. Lalu tiba-tiba, semua tampak kaget. Apa yang terjadi? Seseorang melompat dari lantai atas. Ternyata ada seseorang bunuh diri. Bukankah ini wanita yang dibawa ke atas oleh Qian Hao barusan? Aku melihat dia membawa dua wanita ke atas. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Mungkin saja, astaga, sangat kejam. Aku nggak tahu apa yang bajingan itu lakukan pada mereka. Sampai wanita ini nekat bunuh diri. Bajingan itu benar-benar bukan manusia. Qian Hao berkata, "Hei wanita busuk, tuanku ini telah berbelas kasihan padamu. Dia membiarkan kalian naik untuk menyelamatkan kalian." Lin Mu berkata, "Ini adalah contoh. Jika kalian berani melawan, kalian akan berakhir seperti wanita itu." Qian Hao menambahkan, "Ini hanya permulaan. Jika kalian nggak patuh pada Tuan Lin, maka aku akan membawa secara paksa beberapa wanita lagi ke atas." Bajingan ini. Tianlei, tenanglah. Jangan terbawa emosi. Bukankah kau bilang sendiri, jangan mencari gara-gara dengan mereka. Jika kita terlibat masalah dengan mereka, maka kitalah yang akan menderita. Lalu Tianlei pun melepas bajunya dan menggunakannya untuk menutup mayat temannya. Teman sekelas, istirahatlah dengan tenang. Aku berjanji, aku Xiao Tianlei akan kupastikan salah satu dari mereka yang membunuhmu akan berakhir sama seperti yang kamu alami sekarang. Xiao Tianlei, kau berani mengutukku? Hei, apa yang sedang kau lakukan? Ayo cepat kita hajar bajingan itu. Tuan Lin, tampaknya kita telah bermain-main dengan api sekarang. Mereka semua takut padamu karena ada ayahmu yang melindungimu di belakang. Tapi sekarang situasinya berbeda. Jika mereka melawan kita bersama-sama, maka kita nggak bisa berbuat banyak. Lebih baik kita mengurus mereka lain kali aja. Xiao Tianlei, ingat baik-baik. Kalau kamu nggak berlutut di hadapanku dan memohon untuk belas kasihan, maka cepat atau lambat kau pasti akan menyesal. Lalu malam hari pun tiba. Tiba-tiba Tianlei terbangun. Ternyata para zombie di pintu mereka. Apa harus kita lakukan? Para zombie datang. Kalian semua cepat temukan jalan untuk melarikan diri. Kita nggak bisa mengadakan pria-pria untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan panik, tenang, cepat kita perkuat pintu masuknya. Jangan biarkan para zombie itu bisa menerobos masuk. Semua pria, cepat pindahkan lemari untuk menutupi pintu. Dan wanita, bawa kursi sebanyak-banyaknya untuk membantu menahan pintu masuknya. Cepat, semuanya cepat, bergegaslah. Jika zombie sampai masuk, maka gak akan ada yang bisa selamat. Mereka pun mulai bergotong royong. Tapi Tianlei baru ingat, celaka, pintu belakang. Gak ada seorang pun yang berjaga di pintu belakang. Kalau zombie datang dari sana, ayo cepat pergi ke sana. Tolong! Ternyata wanita yang mati tadi berubah menjadi zombie. Bagaimana mungkin? Bukankah dia udah mati saat melompat tadi? Bagaimana bisa? Dia malah berubah menjadi zombie. Bukannya ini seperti ada yang di film-film? Perlu beberapa saat sebelum berubah. Setelah terkena gigitan zombie, mungkin dia terluka oleh zombie saat di luar, tapi dia nggak menyadarinya. Lalu zombie itu mulai pergi ke arah orang-orang. Jangan mendekat. Lalu seseorang jatuh dan dia tertangkap. Hei, jangan mendekat. Untungnya zombie itu dibunuh oleh Tianlei. Lalu tiba-tiba monster masuk dari pintu belakang. Dan mereka ada banyak sekali jumlahnya. Sial, pintu belakang. Lari, zombie datang dari pintu belakang. Wupin, lindungi Tongsi. Baiklah. Mereka semua lari terbirit-birit. Ada banyak sekali orang yang tertangkap oleh zombie itu. Semuanya, jangan panik. Perhatikan keamanan sekeliling kalian. Minggir, jangan menghalangi jalan. Lalu seseorang ada yang jatuh dan terinjak-injak. Lalu mereka sampai ke lorong kosong. Kantor perpustakaan ada di depan. Cepat, pergi ke sana untuk berlindung. Buka pintunya, ayo cepat masuk. Ternyata di dalam sudah ada Lin Mu dan kawan-kawan. Hei, berhenti mendorong pintunya. Kami di sini semua gak akan membuka pintu ini. Pergi, carilah tempat lain. Pergi sana kalau kau gak ingin mati di tangan zombie itu. Kakak Hua, Xin Yu. Lalu tangan Xin Yu ditangkap oleh Tianlei. Ikut denganku, garis jalan keluar di atas. Dan kalau kamu ke sana, kamu hanya akan dibunuh oleh para zombie itu. Percayalah, aku akan membawamu keluar dari sini. Oke, baiklah. Tianlei, sebelah sini. Lalu mereka bergegas pergi. Lihat Tianlei, kita sampai pintu keluar. Saat mereka membuka pintunya, ternyata itu adalah toilet. Hah? Kamar mandi? Kenapa kamu berlari menuju arah kamar mandi? Aku pikir ke pintu keluar. Apa kau bukan berasal dari akademi ini? Kenapa kamu gak tahu arah pintu keluarnya? Aku udah lama gak kesini. Lalu ternyata zombie udah sampai di pintu mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Si rambut ungu berkata, bahkan jika aku akan mati, setidaknya jangan mati di dalam toilet pria. Ini terlalu memalukan. Tianlei berkata, sepertinya banyak zombie yang telah masuk ke gedung perpustakaan ini. Dan ada sedikit zombie di luar gedung ini. Wupin, aku akan mengangkatmu ke atas. Kau lihat situasi di luar. Lalu Wupin naik. Wupin berkata, gak ada zombie di luar. Dan ada sebuah mobil yang terparkir di halaman. Oke, untuk sekarang kamu pergi keluar jendela. Dan pastikan dulu akan aman kalau yang lain keluar. Baiklah, gak masalah. Lalu Wupin pun keluar. Cepat, kalian bertiga pergi duluan. Enggak, kamu dulu. Xiao Tianlei, terima kasih.
Chow Tianli, jangan memanfaatkan kesempatan saat menolong orang lain. Jangan lihat ke atas. Iya, aku tahu. Lalu mereka pun keluar satu persatu. Tongsi, sekarang giliranmu. Apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Jendelanya tinggi dan gak ada pijakan untuk keluar. Kalau aku keluar, bagaimana caramu naik nanti? Udah Tongsi, percayalah, aku punya jalan keluar. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.